manusia sangat tertarik dengan hal-hal yang tidak pernah mereka lihat. Contohnya saja cerita legenda. Dan sejak dahulu, cerita-cerita legenda didongengkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Salah satu dari sekian banyaknya cerita legenda yang beredar adalah bumi memiliki rongga besar di dalamnya. Dan di sanalah terdapat daerah tersembunyi yang belum diketahui oleh manusia. Namun, siapa yang menyangka jika tempat tersembunyi itu telah disebut dan ditunjukkan di dalam kitab suci Al-Quran, juga kitab agama lain. Agartha. Menurut legenda zaman dahulu, Agartha merupakan nama sebuah kota atau kerajaan, atau juga tempat mistis serta sebuah tempat yang istimewa, di mana para penduduknya mempunyai kesempurnaan. Mereka memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan kekayaan alam yang sangat melimpah. Legenda ini dibawa pertama kali oleh seorang berkebangsaan Prancis, Alexander Saint-Yves de Livedre, ke seluruh daratan Eropa. Sedangkan umat Hindu menyebut kota dalam legenda ini, Agartha, merujuk pada sebuah kota yang berada di dalam inti bumi. Mereka percaya di dalam inti bumi ini masih ada matahari lain, peradaban lain, serta memiliki ibu kotanya sendiri yang bernama Shambhala atau dengan nama lain Aryavarta. Sementara legenda yang berkembang di tubuh umat Kristiani, abad 19, kota ini dikenal dengan Bellefonds. Menurut Alexander Saint-Yves de Livedre, segala macam pengetahuan dan juga kekayaan yang ada dalam dunia misterius ini dapat diakses oleh seluruh umat manusia. Ketika umat Kristen hidup sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, Alexander Saint-Yves de Livedre memberikan gambaran hidup tentang kota Agartha, seolah-olah peradaban maju yang diceritakan benar-benar ada, tepatnya di Himalaya, Tibet. Dalam Al-Quran, surat Toha ayat 6-7, Allah Ta'ala berfirman, "Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." Dalam ayat tersebut, sempat disinggung tentang bawah tanah yang mengingatkan pada kota tersembunyi dengan tidak ada satu manusia pun tahu, sejenis Agartha. Terkait dengan kota tersembunyi, ada kisah dalam Islam yang mempunyai korelasi dengan hal tersebut, yakni kisah mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai sebuah bangsa yang kuat, perusak, dan juga penindas. Oleh karena itu, bangsa yang merasa ditindas meminta Zulkarnain untuk membangun tembok penghalang dari celah pegunungan yang bisa dilewati oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Zulkarnain membendung jalan keluar tersebut dengan baja besi yang dipanaskan dan dilapisi dengan lelehan tembaga. Seperti yang tertera di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, ayat 95-97 yang berbunyi, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka, maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya." Kisah ini tentu tidak membenarkan adanya kota Agartha, namun setidaknya kisah ini mengisyaratkan bahwa terdapat tempat-tempat rahasia dan juga tersembunyi yang diisi makhluk mitologi yang tidak diketahui. Zulkarnain adalah sosok hamba soleh yang dikaruniai kehebatan oleh Allah, sehingga dapat menjinakkan kaum perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj, beliau seorang raja sekaligus pengembara yang mampu mencapai timur dan barat. Namun perlu diingat, ayat-ayat tersebut bukanlah suatu pembenaran adanya Agartha atau adanya dunia lain di dasar bumi. Melainkan kisah Zulkarnain ini mengisahkan bahwa ada tempat-tempat rahasia dan juga tersembunyi berisi makhluk-makhluk lain, yakni makhluk mitologis yang kita tidak ketahui saat ini. Lebih lanjut, bahwa disebut-sebut dalam berbagai teori serta legenda, dahulu kala terdapat kota atau kerajaan yang dinamakan Agartha. Tempat ini dikaitkan dengan hal mistis, karena di kota tersebut konon katanya memiliki kehidupan yang sempurna, lebih sempurna dari kehidupan yang ada di permukaan bumi. Seorang okultis atau penganut kepercayaan supernatural asal Prancis, Alexander Saint-Yves de Livedre, merupakan orang pertama yang membawa legenda ini kepada bangsa Eropa saat itu. Sementara umat Hindu menyebutnya dengan Agarthi, artinya kota legenda yang letaknya ada di inti bumi dan memiliki ibu kota bernama Shambhala. Kemudian umat Hindu sendiri mengenalnya sebagai nama lain, yaitu Aryavarta. Kemudian umat Kristiani pada abad ke-19 mengenalnya sebagai Bellefonds. Menurut Alexander Saint-Yves de Livedre, dunia Agartha dan segala pengetahuan dan kekayaannya dapat diakses oleh seluruh umat manusia ketika ajaran-ajaran Kristen
telah disusun oleh Musa dan Yesus. Hal ini berarti ketika anarki yang ada di dunia diganti dengan sinarsi tersebut, seolah-olah peradaban Agartha memang ada dan titiknya berada di Himalaya, Tibet. Sementara masyarakat India mempercayai adanya makhluk berkepala manusia dan berbadan ular yang sering menculik manusia untuk diubah menjadi sejenisnya atau dimakan. Dipercayai jika makhluk ini berada di Patala dan Bogavati. Kemudian ada yang percaya bahwa ini bisa dicapai di sumur Sesna, Benares, India. Lalu umat Buddha pun mempercayai adanya Agartha atau disebut Agarthi, di mana diyakini di dalamnya terdapat roh-roh jahat. Dan menurut teori Buddha, penghuni kota ini juga ditinggali Superman dan Superwoman yang sering melihat perkembangan manusia yang ada di permukaan bumi. Selain itu, sumber lain mengatakan suatu teori mengenai relasi kehidupan manusia di bumi menyebutkan bahwa bumi, planet, berusia kira-kira 4,5 miliar tahun ini, hampa di bagian tengahnya atau Hollow Earth. Dan konon, disitulah penghuni bangsa Agartha yang penuh kebijaksanaan dan juga pengetahuan. Kisah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang okultis asal Prancis, yaitu Alexander Saint-Yves de Livedre, lewat buku Mission de Indie and Europe 1886. Buku tersebut diklaim Saint-Yves sebagai kesaksian yang meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Agartha. Menurutnya, bangsa Agartha ini tinggal di gua-gua jauh di bawah tanah dan berkomunikasi kepadanya secara telepati. Mereka, kata sang okultis Prancis, awalnya adalah sejumlah pemerintah di muka bumi yang disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa di akhir zaman Kali Yuga, kira-kira 3200 sebelum Masehi. Berdasarkan cerita Saint-Yves, kehidupan di gua bangsa Agartha indah seperti keindahan di daratan Himalaya di Tibet. Perut bumi yang hampa, Saint-Yves memang seorang okultis yang pendapatnya kontroversial. Namun dalam sejarah, ia bukan satu-satunya orang yang percaya bahwa bumi ini hampa. Pemahaman bahwa inti bumi itu kosong bahkan pernah dicetuskan oleh Edmund Halley pada 1692. Ya, dia adalah astronomer dan ahli geofisika yang pertama menemukan komet Halley. Ia meyakini bahwa bumi memiliki kedalaman 800 km dan terdiri dari dua cangkang bulat serta sebuah inti. Di antara lempeng konsentrik terdapat ruang hampa. Teori Halley ini masih ada yang mempercayai secara turun-temurun. Di abad ke-19, John Clever Simmons dan Jeremiah N. Reynolds adalah dua orang yang mempertahankan pemahaman dunia yang hampa. Seperti yang diceritakan dalam buku Banford, Folly, Picador 2001, Simmons yakin bahwa di kutub utara dan selatan terdapat masing-masing sebuah lubang yang bisa mengantar kita ke kawasan di dalam bumi. Ide ini lantas coba dibuktikan oleh Reynolds, seorang editor surat kabar yang bahkan mencoba mencari pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat untuk menjalankan ide Simmons. Namun, pada akhirnya penjelajahan Reynolds gagal. Amerika Serikat menolak mendanainya dan ekspedisinya harus terhenti oleh kondisi es Antartika. Namun apa kata ilmu pengetahuan? Seperti yang ditulis di Extreme Tech, peneliti geologi memperkirakan bahwa jarak dari permukaan menuju ke inti bumi adalah 6.371 km. Isi dalam tanah planet ini pun dipastikan tidak semata-mata hampa. Dan dari permukaan bumi, seseorang akan melewati lapisan kerak atau crust sedalam 35 km. Kemudian diikuti lapisan mantel setebal 2.855 km yang terdiri dari dua jenis, yaitu mantel atas yang padat dan mantel bawah yang sedikit cair. Setelah itu, seseorang akan sampai ke lapisan inti bumi, dan lapisan ini pun terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar berupa lelehan besi nikel dan lapisan dalam berupa padatan besi nikel. Uniknya, dalam sejarah manusia, kita baru bisa menggali paling dalam hingga 12 km saja, yaitu lewat pusat pengeboran Kola Super Deep Borehole. Sebenarnya, kita tidak benar-benar tahu tentang apa yang ada di bawah lapisan kerak bumi, seperti yang ditulis di Extreme Tech. Seluruh data kita adalah hasil penafsiran gelombang seismik yang memantul di berbagai lapisan atau bawah tanah bumi, dan dari berbagai pecahan perut bumi yang menyembul ke permukaan, contohnya magma gunung berapi. Di samping itu, pada tahun 2013, peneliti geologi menemukan bahwa inti bumi memiliki temperatur 6.000 derajat Celcius atau 1.000 derajat lebih panas dari permukaan matahari. Sulit dibayangkan ada bangsa manusia yang sanggup bertahan di dalam perut bumi yang padat dan panas luar biasa.
Selain itu, temuan ilmu pengetahuan pun memastikan pemahaman eksentrik seperti hollow earth atau bumi yang hampa tidak bakal mendapatkan data yang sangat mendukung, dan hanya jadi kegemaran kelompok-kelompok pseudoscience atau okultis pengikut sains Yahweh. Selain ada kehidupan di bawah tanah, ada hadis Rasulullah mengenai tentang 7 lapisan bumi yang dibuktikan melalui sains. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa bumi terdiri dari 7 lapisan. Ternyata hadis ini dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Apa sebenarnya makna hadis ini? Bumi merupakan salah satu planet dari bagian dari tata surya yang berada dalam bagian dari galaksi Bima Sakti. Bumi juga merupakan planet terestrial, yaitu planet yang memiliki jarak terdekat dengan matahari seperti planet Merkurius, Venus, dan Mars. Jika dilihat dari struktur lapisannya, bumi termasuk planet karang yang terdiri dari bebatuan. Bumi memiliki struktur berlapis-lapis sampai pada inti bumi atau core. Struktur lapisan bumi ini terdiri atas berbagai bentuk yang secara umum berupa lautan dan juga daratan. Jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang seperti sekarang ini, Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis tentang lapisan bumi. Said bin Zaid bin Amru bin Naufal radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zolim, maka Allah akan mengalungkannya pada hari kiamat setebal 7 lapis bumi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang senada, Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu an mengisahkan bahwa ia pernah terlibat sengketa tanah dengan seseorang. Lalu ia menemui Aisyah radhiyallahu anha dan menceritakan permasalahan yang terjadi. Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, "Wahai Abu Salamah, jauhilah permasalahan tanah, karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa berbuat kezaliman atau menyerobot tanah orang lain, meski hanya sebatas 1 jengkal, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi." Hadis riwayat Bukhari. Penegasan terkait 7 lapisan bumi juga dijelaskan dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Tafsir hadis tentang 7 lapisan bumi mengutip buku hadis-hadis sains oleh Abdul Syukur Al-Azizi, dijelaskan bahwa ajaran Islam melarang keras umatnya berbuat zalim atau aniaya terhadap dirinya maupun orang lain. Seseorang yang meninggalkan perintah Allah dan Rasul-Nya serta melanggar larangan-larangan agama adalah orang yang berbuat aniaya. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, namun hamba itu sendiri yang berbuat zalim terhadap dirinya, sehingga kezaliman yang mereka perbuat itu akan menyebabkan kehidupan yang tidak harmonis. Dan salah satu bentuk kezaliman seorang kepada orang lain ialah mencuri atau menyerobot tanah yang menjadi hak orang lain. Hadis tersebut secara umum melarang segala bentuk kezaliman, dan lebih spesifiknya ialah tindakan menyerobot tanah milik orang lain. Dosa besar akan menjadi ganjaran bagi orang yang zalim. Sahabat beriman, 7 lapis bumi dalam pandangan sains, beberapa penelitian terbaru dari para ahli geologi mengungkapkan bahwa bumi memiliki 7 lapisan sebagaimana langit. Dan fakta ini telah diungkap Rasulullah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, sebelum adanya teknologi canggih. Dan para ilmuwan menemukan fakta bahwa bumi berbentuk bulat telur. Kemudian mereka menduga bahwa inti bola bumi mempunyai nukleus dan cangkangnya adalah kerak bumi yang sangat tipis jika dibandingkan dengan ukuran bumi. Di antara 2 lapisan ini, terdapat lapisan ketiga yang biasa disebut dengan mantel. Akan tetapi, teori bahwa bumi terdiri atas 3 lapisan, inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi, tidak bertahan lama karena munculnya temuan-temuan terbaru dalam sistem geologi yang memberi bukti lain. Pengukuran dan percobaan terbaru yang dilakukan oleh para ahli geologi tersebut menunjukkan bahwa lapisan berisi nukleus dari bumi itu berada di bawah tekanan yang sangat tinggi, hingga mencapai 3 juta kali tekanan terhadap permukaan bumi atau 3 juta kali lebih dari permukaan bumi. Tekanan tersebut memunculkan satuan zat yang berubah menjadi penopang, yang berarti bahwa jantung bumi sangatlah keras. Sementara itu, di sekelilingnya terdapat perairan dengan suhu yang sangat tinggi. Jadi perut bumi terdiri atas 2 tingkatan, bukan 1 tingkatan seperti yang diyakini sebelumnya. Penelitian ini pernah dilakukan oleh US Geological Survey. Dari beberapa fakta yang ditemukan tersebut, para ilmuwan kemudian mengklasifikasikan bumi menjadi 7 lapisan. Dan dari 7 lapis bumi tersebut, terdapat kulit yang tipis,
kemudian dikelilingi oleh 4 lapisan yang bertingkat seperti jaring. Lalu terbentuklah semuanya menjadi 7 lapis bumi. 7 lapisan bumi ini memiliki perbedaan yang sangat jauh antara masing-masing tingkatan, baik dari segi susunan, ketebalan, suhu yang terdapat di sana, maupun satuan zat yang ada. Konsep tentang penciptaan alam semesta telah tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Firman Allah yang tidak hanya diturunkan sebagai kabar gembira, melainkan juga sebagai pedoman hidup manusia. Dalam Al-Quran, alam semesta didefinisikan sebagai al-alamin, yang mengutip buku filsafat lingkungan yang ditulis oleh Suryo Adi Saputro. Al-alamin sering diidentifikasikan sebagai mana sifala, semua yang selain Allah adalah alam. Adapun kata al-alam tidak dijumpai dalam bentuk tunggal atau mufrad di dalam Al-Quran, dan disebutkan sebanyak 74 kali dalam frasa atau juga gabungan kata. Dengan kata lain, semua yang selain Allah atau alam adalah dunia, organisme, spesies seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun benda lain yang bersemayam di alam semesta. Irfan Latifullah menyebutkan dalam bukunya Kun Fayakun, Kun Latakun, menyegarkan kembali gagasan Islam. Allah menciptakan alam semesta dan seisinya dalam 6 tahapan. Proses panjang tersebut telah terangkum dalam Al-Quran, Surat An-Naziat, ayat 27-33. Masa pertama adalah penciptaan alam, kemudian alam semesta mengembang dan menjadi sempurna, baru disusul oleh penciptaan tata surya termasuk bumi. Lantas, pengamparan bumi agar layak dan dapat ditinggali. Oleh karena itu, Allah mengirimkan air ke bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lantas, muncul pertanyaan mengapa Allah memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahap padahal Allah memiliki kekuasaan penuh apabila menciptakan sesuatu. Meskipun pada dasarnya, Allah dapat menciptakan sesuatu dalam sekejap, yakni dengan kun fayakun. Ternyata terdapat makna lain di balik penciptaan alam semesta. Allah mengatur penciptaan alam semesta sedemikian rupa agar manusia sebagai makhluk yang suka tergesa-gesa dan tidak sabar untuk belajar bersabar dan menikmati proses. Allah bisa saja menciptakan alam semesta dalam sekali jadi, tidak dalam 6 masa, tetapi Allah menetapkan hal tersebut agar makhluknya dapat menghargai segala proses kehidupan. Ayat Al-Quran tentang penciptaan alam dan proses penciptaan alam semesta dijelaskan melalui beberapa ayat dalam Al-Quran, dan berikut rangkuman ayat Al-Quran tentang penciptaan alam semesta. 1. Surat Al-Anbiya ayat 31, yang artinya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. 2. Surat Fusilat ayat 9-12. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam, dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan. Kemudian Dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. 3. Surat Az-Zariyat ayat 47. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. 4. Surat Hud ayat 7. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. 5. Surat Al-Sajdah ayat 4. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? 6. Surat At-Tolak ayat 12. Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Demikian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, termasuk bumi dan seisinya. Makna dibaliknya mengajarkan manusia untuk beriman kepada Allah dan juga senantiasa menjaga alam semesta dan seisinya sebagai bagian dari ciptaan Allah. Lantas, apakah manusia bisa hidup di bawah tanah? Dikutip dari Sense Alert, kebanyakan orang bersedia pergi ke bawah tanah untuk waktu yang singkat.
Namun gagasan untuk hidup di bawah tanah secara permanen jauh lebih sulit untuk ditoleransi beberapa orang lainnya. Berada di bawah tanah di ruang terbatas dapat memicu klaustrofobia dan ventilasi yang buruk. Manusia tidak bisa hidup di bawah tanah. Secara biologi fisiologis, tubuh kita tidak dirancang untuk hidup di bawah tanah, kata Will Hunt, penulis Underground, A Human History of the World Beneath Our Feet. Manusia yang terlalu lama tinggal di bawah tanah tanpa terpapar sinar matahari dapat tidur hingga 30 jam dalam sekali waktu. Gangguan pada ritme sirkadian tersebut kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Risiko lain dalam kehidupan bawah tanah adalah banjir, karena perubahan iklim menjadikan cuaca menjadi lebih ekstrim. Konstruksi untuk membangun tempat tinggal di bawah tanah biasanya membutuhkan material yang lebih berat dan juga mahal, sehingga dapat menahan tekanan di bawah tanah. Selain itu, konstruksi tempat tinggal agar bisa dihuni manusia ini pun juga harus diukur melalui survei geologi yang ekstensif sebelum penggalian dapat dimulai. Tak hanya konstruksi tempat tinggal, suhu di bawah tanah juga harus diperhatikan agar manusia bisa menghuninya. Sebab, ternyata suhu juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di atas tanah. Sebuah studi tentang distrik bisnis Chicago Loop menemukan bahwa suhu telah meningkat secara dramatis sejak tahun 1950 karena lebih banyak infrastruktur penghasil panas yang dibangun di area yang sama, seperti stasiun parkir, kereta api, dan ruang bawah tanah. Lebih lanjut, agar lingkungan bawah tanah dapat diterima oleh orang-orang, area tersebut harus aman dan terjamin, memiliki cahaya alami, ventilasi yang baik. Contoh peradaban di bawah tanah. Konsep tinggal di bawah tanah ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang, bahkan di masa lalu. Di era modern, terdapat kota pertambangan opal Cooper, Pedy di Australia Selatan, yang 60% populasi hidup di bawah tanah. Saat musim panas, suhu di sana bisa mencapai 52 derajat Celcius, menyebabkan burung berjatuhan dari langit dan peralatan elektronik rusak. Sementara musim dingin hingga 2 derajat Celcius, namun di ruang bawah tanah, suhu bisa konsisten 23 derajat Celcius. Di bawah tanah ini, mereka bahkan memiliki rumah yang mewah dengan long winch yang nyaman dan bahkan kolam renang. Rumah harus setidaknya 2,5 meter di bawah permukaan untuk mencegah tanah runtuh. Sedangkan di peradaban di bawah tanah yang berasal dari masa lalu adalah kota Derinkuyu. Dibangun pada awal 2000 sebelum Masehi, kota terdiri dari jaringan terowongan 18 lantai mencapai 76 meter di bawah permukaan. Lalu ada 15.000 lubang sebagai ventilasi yang menyebarkan cahaya ke kota yang menampung sebanyak 20.000 orang. Kota Derinkuyu digunakan hampir selama ribuan tahun sebagai tempat berlindung selama masa perang. Akan tetapi, kota tiba-tiba ditinggalkan pada 1920-an. Suhu di bawah tanah tetap stabil 13 derajat Celcius. Sehingga saat ini, beberapa terowongan digunakan untuk menyimpan peti pir, kentang, lemon, jeruk, apel, kol, dan lain-lain. Dan itulah info kehidupan yang ada di bawah tanah. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.